Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim, ilahi anta maksudi waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita mau lihat dulu pernyataan bodoh Quraisy Shihab mengenai habaib. Check it out. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya. Bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata Oke teman-teman, itu tadi pernyataan bodoh dari Quraisy Shihab ya. Quraisy Shihab ini bapaknya Najwa Shihab, seorang ustadz ya populer lah sebagai penceramah. Jadi dia mengatakan ini bahwa Nabi Muhammad menjadikan garis keturunan itu dari Fatimah. Karena dalilnya dia mengajari, jadi Quraisy Shihab ini mengajari cara menjawab. Dalilnya itu cara menjawabnya karena Nabi Isa putra Maryam. Ini sebenarnya jawaban-jawaban orang bodoh namanya. Apa sebab? Mohon maaf ya, Bapak Quraisy Shihab. Nabi Isa itu tidak punya ayah. Siti Maryam itu tidak punya suami. Seandainya Siti Maryam punya suami, contohnya suaminya si Emil, enggak, pasti sudah nama itu Isa putra si Emil dan Maryam, bukan Isa putra Maryam. Kenapa? Karena Nabi Isa punya ayah, Siti Maryam punya suami. Nah, sementara Siti Maryam ini tidak punya suami. Tidak punya suami lah, maka dikatakanlah Isa itu putranya Maryam. Nah, beda dengan konteks Sayyidina Ali dan Fatimah. Sayyidina Fatimah itu punya suami. Anaknya juga punya ayah. Contohnya Hasan Husin. Kan nggak mungkin dibilang itu putra Hasan Husin itu dibilang putranya Fatimah, kan enggak, pasti dibilang putranya Sayyidina Ali dan Fatimah. Nah, jadi Quraisy Shihab ini sebenarnya teman-temannya itu jawaban bodoh, pernyataan bodoh mengenai Habib ya, begitulah. Ya, karena dia nih masih membela habaib sebenarnya. Tapi jawabannya jawaban orang bodoh gitu loh. Sudah jelas Maryam tuh karena tidak punya suami, maka dibilanglah Isa putra Maryam. Sementara Fatimah itu punya suami Sayyidina Ali, maka Hasan dan Husain itu putranya Sayyidina Ali dan Fatimah. Namun kita bukan permasalahkan keturunan Nabi, keturunannya Fatimah, bukan kita permasalahkan itunya gitu. Dan saya yakin keturunan Nabi Muhammad dari Fatimah itu ada dan itu tidak masalah gitu. Kebenaran. Permasalahannya setiap keturunan itu kan ada putusnya. Setiap keturunan itu ada putusnya. Nggak mungkin nggak ada putusnya. Nah, keturunan Sayyidina Ali dan Fatimah putusnya di mana gitu loh. Kalau nggak ada putusnya, mungkin banyak orang mengaku. Ada yang mengaku cucu Nabi Adam, ada yang mengaku cucu Nabi Isa, ada yang mengaku keturunan Nabi Daud, ada yang aku keturunan Nabi Zakaria, macam-macam keturunan. Kalau nggak ada putusnya, makanya inilah pernyataan bodoh dari Quraisy Shihab. Jadi tidak mungkin tidak ada putusnya. Jadi keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidina Ali dan Fatimah itu ada putusnya. Ini yang menjadi permasalahan. Putusnya di mana gitu loh. Nah, Habib sekarang ini siapa gitu? Nah, kan mereka nih banyak mengaku-ngaku, termasuk ya Anda sendiri mungkin nggak pernah mengakui Quraisy Shihab ya, tapi yang lain itu mengaku. Tapi walaupun Anda tidak mengakui, nggak pernah mengaku Anda itu keturunan Nabi Muhammad, mungkin, tapi Anda secara hakikatnya Anda tetap membela habaib dan mengikuti ajaran-ajaran atau paham-paham dari habaib. Dan itu kita bisa buktikan, contohnya masalah pernikahan sesama Balwi
Oke, ini pernyataan bodoh lagi dari Quraisy. Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama. Untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang. Tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia. Itu lagi teman-teman ya. Itu lagi teman-teman, dia mengatakan bahwa salah satu putra atau keturunan Nabi Muhammad itu adalah Al-Faqih Muqaddam, ya, Al-Faqih Muqaddam. Jadi beliau juga mengatakan mereka itu menyebarkan Islam, datang kemarin menyebarkan Islam, tidak untuk mencari nafkah. Ya, itu kalimatnya jelas. Jadi sama-sama kita tahu bahwa Al-Faqih Muqaddam ini kan orang sesat. Ya, kalau menurut dari bicaranya para habaib ya, orang yang merendahkan Nabi Muhammad. Orang yang merendahkan Nabi Muhammad itu Al-Faqih Muqaddam yang diceritakan si Quraisy Shihab tadi ini, atau kakek moyang mereka. Di mana dia merendahkan Nabi Muhammad ya? Contohnya masalah 70 kali berjumpa dengan Allah Isra Mi'raj. 70 kali Isra Mi'raj. Nah, Nabi Muhammad, coba cari satu ayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berjumpa sama Allah. Nabi Muhammad mengaku, aku mengakui berjumpa Allah. Coba cari ayatnya. Apa ada yang menunjukkan seperti itu? Ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mengaku-ngaku dia bahwa berjumpa dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad itu menggambar-gambarkan mengaku dia Isra Mi'raj, tidak ada. Yang menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu adalah para sahabat. Mereka berani bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Allah. Isra wal Mi'raj. Para sahabat yang bersaksi. Enggak pernah Nabi Muhammad itu mengaku sampai ribuan kali, sampai 100 kali Isra Mi'raj, enggak ada. Dan sama-sama yang kita tahu, termasuk Quraisy Shihab ini, sekali Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Nah, Faqih Al-Muqaddam, si Al-Faqih Muqaddam ini, dia mengaku 70 kali Isra wal Mi'raj. 70 kali dah Isra wal Mi'raj. Tahu nggak maksudnya apa itu? Tahu nggak kenapa digaungkan itu? Agar dia orang melihat bahwa si Al-Habib, si Faqih Muqaddam ini lebih hebat dibandingkan Nabi Muhammad. Itu maksud dan tujuannya. Jadi kalau Nabi Muhammad sekali, dia 70 kali. Jadi orang akan melihat keagungan yang lebih tinggi itu si Faqih Muqaddam karena dia 70 kali. Kalau Nabi Muhammad sekali. Nah, itulah sebenarnya kesesatan si Al-Faqih Muqaddam. Kakek moyang mereka. 70 kali guys, 70 kali dia mengaku-ngaku. Supaya apa? Supaya orang berpaling kepada habaib. Nggak melihat lagi Nabi Muhammad. Itu makna dari apa mereka? Dari maksud doktrin-doktrin mereka. Kita lihat lagi guys. Mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu kan dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Kita harus mencintai masyarakat kita. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib oleh leluhur kita. Nah lalu teman-teman, dia bercerita tentang Habib itu dicintai dan mencintai ya, dicintai dan mencintai. Nah namun sebelumnya kita bahas tadi itu bahwa si Quraisy Shihab ini juga mengatakan bahwa si Faqih Muqaddam ini menyebarkan Islam.
Datang kemari menyebarkan Islam bukan untuk mencari nafkah. Faktanya macam mana? Coba faktanya macam mana? Semua klan habaib, semuanya kaya raya karena mencari makan di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia. Nggak usah banyak cakap, Quraisy Shihab. Kalian cari makan tuh di Indonesia. Anda mengatakan bahwa habaib tujuannya bukan mencari nafkah di Indonesia. Itu pernyataan bodoh. Anda sendiri mencari nafkah di Indonesia. Semua para habaib mencari nafkah tuh di Indonesia. Dan Anda bilang menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Coba cari satu habib yang bisa mengajarkan Islam dengan sebenar-benarnya. Islam yang kafah. Termasuk Anda. Anda saja nggak bisa. Mohon maaf. Saya mohon maaf zahir batin. Anda sendiri saja nggak mampu mengajarkan Islam dengan sebenar-benarnya. Coba tunjukkan satu orang aja. Oke, masalah tadi Habib dicintai dan mencintai. Ya, Habib dicintai. Oke, no problem. Kita masalah Habib yang dicintai tak dicintai itu memang artinya, itu arti. Kita nggak butuh arti. Kita nggak butuh kata-kata. Karya kata tuh kita nggak butuh. Karya nyata kita butuh. Faktanya macam mana? Wajib mereka mengatakan, habaib ini mengatakan wajib mencintai mereka, wajib memuliakan mereka. Nah, yang kedua, kalau masalah cinta dan masalah cinta, ya nggak usah habib. Itu ada pengemis saling mencintai, ada tukang becak saling mencintai, ada tukang roti saling mencintai, ada tukang bakso saling mencintai, ada emak bapak awak saling mencintai. Nggak ada dibilang habib. Nggak ada. Cucu Nabi Adam tuh nggak perlu gelar-gelar yang kayak gitu-gitu. Nggak perlu kayak gitu-gitu. Karena kemuliaan itu datang dari Allah. Rasa cinta itu datang dari Allah. Bukan dari muncung. Bukan dari arti jadi sebuah habib. Bukan. Itu nggak ada. Jadi itulah teman-teman ya. Pernyataan-pernyataan bodoh dari Quraisy Shihab. Jadi mohon maaf lah ya. Karena memang faktanya begitu. Seolah-olah Quraisy Shihab ini dilihat orang dan memberikan jawaban yang bijak. Ya, memberikan jawaban bijak, tapi padahal nol. Anda sendiri saja Quraisy Shihab masih mengikuti pahamnya. Kalau pahamnya para habaib, yang salah satu contohnya masalah pernikahan. Pernikahan itu sesama klan Ba'alawi, yang apabila menikahi pribumi itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Coba pikirlah Bapak Quraisy Shihab yang dicintai. Ada perkataan Allah mengharamkan menikahi pribumi? Ada perkataan para nabi dan rasul menikahi pribumi? No. Tidak ada. Apa Anda nggak mikir? Hanya mempertahankan agar tetap dibilang orang keturunan Nabi Muhammad, sehingga Anda ego mengikuti paham-paham sesat dari para habaib, paham-paham sesat dari klan Ba'alawi. Kenapa? Karena memang kakek moyang kalian itu adalah orang sesat, orang yang merendahkan Nabi Muhammad. Itu fakta. Anda mengatakan mereka datang kemari untuk tidak cari nafkah. Habaib datang ke Indonesia untuk tidak untuk mencari nafkah. Faktanya macam mana? Semua mencari nafkah, termasuk Anda. Mengajarkan Islam, bukti macam mana? Cobalah satu tunjukkan. Satu habib saja yang bisa mengajarkan Islam ini dengan sebenar-benarnya yang diajarkan Nabi Muhammad. Coba tunjukkan kalau ada. Jadi itu semua pembodohan. Kita tuh nggak perlu bicara harus manis-manis, lembut-lembut. Tidak perlu itu. Nggak perlu. Nabi Muhammad berkata lemah lembut itu dari kalam Allah, dari dalam hatinya. Kalam Allah dalam hatinya, makanya bisa bicara lembut, bisa bicara keras, bisa bicara tegas. Bukan dilembut-lembutkan agar nampak orang jadi baik. Oh, ini manusia paling baik. No. Nabi Muhammad tak seperti itu. Para nabi dan rasul tidak seperti itu. Ulama warisatul tidak seperti itu. Mereka berbicara karena ada kalam Allah di dalam hati mereka. Mereka semua digerakkan oleh Allah. Jelas dalilnya. Ana ma'abdi majakarni. Aku beserta hambaku sewaktu hatinya ingat aku dan bergerak kedua bibirnya karena aku. Itu hadis Bukhari Muslim. Supaya Bapak Quraisy Shihab paham. Oke? Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.